Di ruang kelas, api semangat berkobar, berpihak pada murid, cita-cita dijunjung lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Nah, kali ini saya akan melakukan praktik serangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi tersebut. Kebetulan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan saya. Silakan, Ibu. Halo, saya Oke, baik. Nah, itu adalah rekan sejawat saya, kebetulan dalam satu bidang yang sama, yaitu biologi. Nah, baik. Sekarang kita mulai saja ya. Oke, Bu Laila, bagaimana kabarnya hari ini? baik Bu Lida. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Laila. Nah, di sini sebelumnya nih, izinkan saya melakukan wawancara dulu, oke, percakapan dulu mengenai praobservasi, gitu kan, di mana saya akan mengamati nih bagaimana proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, tujuan dari supervisi akademik yang akan nanti kita lakukan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran antara lain dengan memberikan, mungkin nanti saya akan masukan gitu kan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan perencanaan yang Ibu sampaikan, dan melihat pengembangan kemampuan Ibu sendiri nih, sehingga kompetensi Ibu nanti semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid Ibu. Oke, namun pertama-tama nih bolehlah ya, kita akan melakukan percakapan lebih mendalam lagi mengenai praobservasi ini. Nah, oleh sebab itu, dari bentuk persiapan Ibu sendiri, supaya lebih siap nanti di kelas dan lebih percaya diri, oke, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal, oke. Nah, untuk supervisi nanti, ya. Sebelumnya, baik Bu Lela, saya ingin bertanya, mungkin nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan ketika supervisi atau observasi saya di kelas? Oke, materi keanekaragaman hayati dan materinya klasifikasi makhluk hidup. Oke, baik. Berarti materinya tentang mengklasifikasikan makhluk hidup, dan itu di kelas 10 ya Bu ya tadi? Oke, baik. Tepatnya di kelas 10 berapa? Kelas 9. Oke, baik. Nah, materi tersebut itu pasti memiliki tujuan pembelajaran. Oke, bolehkah saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nih, yang murid-murid Ibu berharap mereka tuh menguasai? Untuk tujuan pembelajarannya, harapkan peserta didik dapat mengklasifikasikan dengan program dan kunci. Baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran Ibu ya. Anak-anak dapat membuat kladogram dan kunci determinasi, serta mereka menguasai untuk mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Betul sekali. Oke. Nah, kebetulan tadi mengenai materinya. Mungkin selama proses pembelajarannya nih nanti mungkin adakah area yang ataupun aspek yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran? Area aspek apakah saya sudah merasa aman kepada anak-anak dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka itu bisa mengikuti proses pembelajaran itu dengan senang gitu dan nyaman. Oke, baik Bu Laila. Area pengembangan Ibu sendiri berarti ingin yang dicapai itu adalah
perencanaan yang Ibu sudah lakukan, mungkin di modul ajar awal ya Bu ya, yang sudah Ibu buat, itu sesuai ya dengan proses pembelajaran nanti di kelas. Nah, terus aspek-aspeknya otomatis berarti mungkin berhubungan dengan proses pembelajaran. Ibu ingin menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan untuk murid-murid Ibu. Sehingga mungkin pembelajarannya bisa lebih bermakna ya Bu ya. Iya, benar. Dan anak lebih paham. Baik. Nah, tapi mungkin ada yang lebih spesifik lagi mengenai pengembangan yang ingin Ibu fokuskan atau ditingkatkan atau yang ingin benar-benar saya lihat kulik lagi mungkin dari strategi atau model atau pendekatan ataupun metodenya. Eh, Nanti ya Bu ya, saya juga ingin dilihat apakah strategi pembelajaran yang saya gunakan sesuai tepat, apakah kemudian yang saya gunakan dan metode yang saya gunakan itu sudah tepat pada materi klasifikasi ini, atau memang ada model lain nih yang kiranya tepat. Oke, baik. Kalau seperti itu Bu Laila. Nah, di sini bagaimana mungkin strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu, baik mungkin itu metode pembelajaran atau mode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan. Ibu menggunakannya apa? Strategi yang kan itu ada sih Baik. learning dan metode. Oke, baik. Berarti Ibu sudah mempersiapkan strateginya itu tadi ada pembelajaran memberi diferensiasi, terus dengan prosesnya berarti ada model discovery learning ya. Iya. Dengan habis itu diskusi kelompok Iya. atau cooperative learning ya Bu ya. Wah, hebat sekali nih Ibu sudah mempersiapkan dengan matang. Semoga apa yang Ibu sudah siapkan ini berjalan ya Bu ya sesuai dengan perencanaan Ibu. Baik, nah di sini yang terakhir ingin saya tanyakan ke Ibu, mungkin apa ada harapan dari Ibu sendiri mengenai observasi yang akan kita lakukan nanti? Untuk harapannya mungkin ya, karena saya ingin melihat bagaimana strateginya sudah tepat, saya ingin diberi masukan bagaimana cara mengajarkan strategi apa yang akan itu juga dari situ rumpun ya Bu ya. Semoga ada masukan nih dari Ibu terhadap saya supaya saya bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi dan bisa belajar. Baik Ibu, saya pun berharap demikian seperti yang Ibu tadi sampaikan, gitu kan. Semoga semua proses pembelajarannya berjalan sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan di modul ajar. Nah, sebetulnya kalau masukan pasti Ibu dan saya yang namanya pembelajaran apa sih pengalaman ya dalam mengajar itu sama-sama kita pernah mengalami. Tapi pasti Ibu selama proses pembelajaran ini akan menemukan sendiri. Oke, karena pengalaman sendiri itu adalah pengalaman yang paling berharga. Dan dari situ kita akan belajar, oh iya, ternyata saya tadi begini, saya begitu. Nah, sebenarnya paling tahu kita apa sih sudah berjalan atau tidaknya Ibu sendiri. Nanti paling saya akan membantu melihat khususnya aspek yang ingin Ibu kembangkan. Oke, nah, oh ya Bu, sebelumnya nanti Ibu pastinya jam berapa ya untuk pembelajaran Ini di kelas 9 jam 12.30. Oke, baik. Jam 12.30 berarti sudah sore. Wah, kebetulan berarti masih ada beberapa jam gini ya, Bu. Oke, kalau seperti itu, saya mungkin sudah cukupkan. Saya persilahkan, bolehlah mungkin ingin siap-siap terlebih dahulu, mempersiapkan mungkin dari alat-alat gitu kan, ataupun alat peraganya, ataupun fokus dan segala macam. Baik, Bu Lela, saya juga ingin mengingatkan, nanti berarti saya akan masuk ke kelas Bu Lela, di situ melihat proses pembelajaran bersama Bu Lela, dan setelah kita observasi, saya ingin mengingatkan kita akan bertemu lagi ya Bu Lela di pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Lela atas waktunya. Oke, mari Bu Lela. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Tadi percakapan saya mengenai
kita observasi dengan rekan saya Bulaita. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk langsung ke observasi untuk supervisi akademik, dan terakhir setelah itu akan dilanjutkan dengan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Bersiap, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, good job. Ibu akan absen dulu ya untuk hari ini di 10:09. Berapa sekarang nak? 13 ya? Oke. Aisyah? Alia? Umar? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Kelas apa? Keanekaragaman hayati. Oke. Keanekaragaman hayati kemarin itu ada berapa ya? 3. Apa aja berdasarkan? Gen, jenis, dan ekosistem. Kira-kira bedanya apa? Keanekaragaman hayati tingkat jenis, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Bedanya apa? Apa? Oke, terus? Spesies berdasarkan keluarganya. Terus kalau ekosistem itu abiotik dan abiotik. Oh, ada unsur biotik dan abiotik gitu. Keanekaragaman tingkat gen, itu keanekaragaman yang seperti apa? Dalam satu spesies, jadi masih dalam satu spesies. Kalau keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Oh, antar jenis. Oke, tadi gen itu antar spesies. Contohnya siapa? Mawar. Mawar apa, nak? Mawar merah, mawar putih, mawar kuning. Boleh. Kali ini kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Jadi tujuan pembelajaran hari ini mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik atau ciri-cirinya. Oke? Nah, coba dilihat dulu. Boleh dilihat ke depan. Ini ada tanaman apa? Lidah buaya. Nama latinnya apa? Ini ada siapa? Aglonema. Nah, ini kenapa? Oke. Dari kedua tanaman ini, kira-kira ini kan sama-sama tanaman ya? Nah, karakteristiknya sama atau berbeda? Sekarang kita duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan, ya. Kelompok 1 seperti biasa, kelompok 1 di sini, 2 di belakang, 3 di tengah, 4, 5, 6. Ya, silakan. Oke, sudah duduk berkelompok semuanya? Kelompok 1 di mana? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemarin Ibu sudah meminta kalian mencari hewan di rumah, ya kan? Ya, sudah dicari? Sudah, oke. Ibu akan membagikan LKPD, nanti yang berisi diagram kladogram dan kunci determinasi, ya. Jadi perhatikan dulu, boleh ke depan? Oke. Di sini nanti ada tabel
yang kalian boleh di sini ada nama hewan, silakan kalian isi nama hewan yang sudah kalian cari. Lalu kalau dia di sini ada tabel ciri atau karakteristiknya, kalau dia masuk ke dalam misalkan habitat di darat. Kalau hewan tersebut habitat di darat silakan di checklist. Begitu juga kalau bertulang belakang silakan di checklist ya. Berkaki 4, melahirkan dan bergigi taring. Silakan di checklist. Nah, untuk pembuatan kaleidogamnya seperti ini, nanti disesuaikan dengan masing-masing kalian. Kalian mau media presentasinya mau apa, gitu ya. Nah, nanti silakan nama hewannya sudah Ibu tulis di atas di sini. Jadi nanti kalian tinggal isi nama hewannya apa saja, ciri karakteristiknya apa saja, gitu ya. Setelah itu baru ke kunci determinasi. Nah, penggunaan kunci determinasi nanti Ibu akan keliling ke kalian. Caranya bagaimana, oke? Nah, silakan kelompok 1. Nah, kelompok 1. Mau sayang. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, bos. 4. Oke. Maaf, Nak. Boleh sih. 5. 6. Nah, basah. Iya. Sorry ya. Apa ya? Oke, silakan ada bagian mengisi, ada juga yang bagian membuat media presentasinya. Ada yang pakai karton, boleh udah bawa gambarnya. Oke. Ini yang digitalnya itu isinya yang dari sini disalahin ke sini. Bikin coba lihat. Kalau nggak bisa. Kan malah bilang ular paling jauh, ular paling deket nih, turun dari sini, ayam, kan urutan terakhirnya ikan. Ayam dulu. Jadi ada. Di betul-betul dengan anak terus kenapa lumayan jauh lumayan dekat sama anak lumayan jauh terus kenapa kucing sama ikan dijelasin dulu. Hubungan kerabatannya, jadi kayak misalkan kalau kucing, kenapa berkerabat dekat dengan ular? Kucing berkerabat dekat dengan ular karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama gitu. Ciri-ciri yang samanya itu banyak. Kenapa? Kucing berkerabat lumayan dekat dengan ayam. Kenapa? Karena ada 2 ciri yang sama. Contohnya, kucing berkerabat lumayan jauh dengan burung. Kenapa? Sama ya. Pokoknya ini tentang ciri dan karakteristik. Kucing berkerabat jauh dengan ikan. Kenapa? Karena dari cirinya hanya satu yang sama, contoh ya, yaitu sama-sama bertulang belakang, tapi tidak ada ciri lain yang sama karena habitatnya pun sudah berbeda. Contoh seperti itu. Sudah? Oke.
Sorry nak. Sudah? Saya tuh emangnya nomor 2. Oke, sudah. Sudah? Sudah? Oke, good job. Oke, sudah semuanya? Oke. Oke, saya mau presentasi hasil dari pekerjaan LKPD-nya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 2 ya, tadi udah dikirim ya? Ini bukan nak? Yang lain perhatikan ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pencarian kami tentang kladogram dan fungsi determinasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alena Fishikus Hadi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Revolita Teja Sukmana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Galileo, jadi dia Merdeka Butok sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Salma sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Karisma Kendra Nasfasya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizky Alessandri sebagai pemateri. Materi pertama tentang latihan dan manfaat kladogram akan dibacakan oleh pengertian kladogram. Kladogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar spesies. Hubungan ini berdasarkan pada karakteristik fisik yang dapat diamati. Kladogram menunjukkan hubungan dalam bentuk grafik yang karakteristik pohon dengan cabang-cabang yang terhubung ke nenek moyang yang sama. Manfaat kladogram berfungsi untuk menunjukkan tingkat kekerabatan antara organisme yang sedang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang diamati. Selanjutnya, hasil pencarian kami tentang tabel dan diagram kladogram berdasarkan karakteristik. Baik teman-teman, yang pertama ini adalah tabel kladogram. Hewan-hewan yang sudah kami cari itu ada ayam, kucing, ular, ikan, dan burung. Setelah dilihat di sini sudah ada ayam itu habitatnya di darat, lalu bertulang belakang, tapi dari tiga tempat ini ayam tidak memenuhi tabel ciri ini. Untuk kucing, ini ciri karakteristiknya sudah dipenuhi dari habitatnya ada di darat, bertulang belakang, berkaki 4, melahirkan, dan berdiri taring. Lalu untuk ular, habitatnya ada di darat, bertulang belakang, tetapi tidak berkaki 4, tidak melahirkan karena ular itu bertelur. Lalu ular memiliki gigi taring. Kalau ikan itu tidak berada di darat karena habitatnya ada di air. Lalu bertulang belakang, tidak berkaki 4, tidak melahirkan, dan tidak bergigi taring. Untuk burung, itu habitatnya ada di darat, bertulang belakang, tetapi tidak memenuhi 3 ciri karakteristik ini. Lalu di sini ada diagram kladogram. Untuk yang di atas ini ada kucing. Kenapa kucing bisa di paling atas? Karena kucing sudah memenuhi dari 5 karakteristik yang ada di tabel. Kucing bisa melahirkan, berkaki 4, bergigi taring, habitatnya ada di darat, bertulang belakang. Lalu ini semakin turun, maka yang memenuhi hewan-hewan yang memenuhi tabel maka akan semakin sedikit. Lalu dari sini dari bawah ke atas itu hewan dari ciri khas yang sudah dipenuhi oleh hewan. Hewan semuanya bertulang belakang, lalu habitatnya di darat, gigi taring, berkaki 4, melahirkan. Semakin atas maka semakin sedikit hewan-hewan yang memenuhi karakteristik ini. Selanjutnya, pengertian fungsi determinasi akan dibacakan oleh Bapak. Baik, pengertian kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Selanjutnya, manfaat akan dibacakan oleh Manfaat kunci determinasi yang pertama adalah mempermudah identifikasi spesies, yang kedua menghemat waktu dalam klasifikasi, ketiga menambah pemahaman tentang keanekaragaman hayati, dan keempat mengurangi kesalahan identifikasi.
Selanjutnya, hasil pencarian kami tentang kunci determinasi akan dibacakan oleh saya. Yang pertama itu ada kucing. Kucing itu 1A, 2B, 3B, 4B, dan 5B. Dia termasuk kelas mamalia. Selanjutnya kedua ada ular, yaitu 1A, 2B, 3B, 4A. Ular termasuk kelas reptilia. Yang ketiga ada ayam, itu 1A, 2B, 3B, 4B, 5A. Ayam termasuk kelas apes. Selanjutnya yang keempat ada burung, itu 1A, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Sama dengan ayam, burung termasuk kelas apes. Yang terakhir ada ikan, yaitu 1A dan 2A. Ikan termasuk kelas spesies. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh rekan-rekan. Baik, kesimpulannya, kladogram dan determinasi adalah metode penting dalam biologi untuk memahami dan mengidentifikasi hubungan kekerabatan antara organisme. Kladogram membantu menggambarkan pola evolusi antar spesies berdasarkan karakteristik yang mereka bagi. Sedangkan determinasi adalah proses mengidentifikasi organisme menggunakan ciri-ciri fisik. Keduanya memiliki manfaat besar dalam klasifikasi dan pemahaman keragaman hayati yang membantu peneliti melacak asal-usul dan adaptasi spesies. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan tentang kladogram dan determinasi yang akan dijelaskan oleh Tika. Pertama, manfaat kladogram dalam klasifikasi makhluk hidup adalah untuk menunjukkan tingkat kekerabatan antar organisme yang sedang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang dia. Lalu yang kedua, berdasarkan program yang sudah dibuat, urutan kekerabatan hewan. Urutan kekerabatan hewan-hewan dari terjauh sampai yang terdekat. Yang pertama ada hubungan kucing dengan ikan. Kucing dengan ikan hubungannya sangat jauh dikarenakan ikan memiliki satu ciri yang sama dengan kucing dan tidak memiliki ciri lain yang memiliki kesamaan, yaitu ikan memiliki ciri sama-sama bertulang belakang dengan kucing dan tidak memiliki ciri lain. Lalu yang kedua ada kucing dengan burung. Kucing dan burung hubungannya agak lebih dekat daripada ikan dikarenakan burung memiliki dua ciri yang sama dengan kucing. Ciri yang sama itu adalah sama-sama bertulang belakang dan habitatnya di darat. Lalu yang ketiga ada ayam. Kucing dan ayam hubungannya lumayan dekat karena memiliki dua ciri yang sama dengan burung juga, yaitu sama-sama bertulang belakang dan habitatnya di darat. Lalu yang paling dekat ada ular. Kucing dengan ular menjadi hewan yang hubungannya lebih dekat di tabel ini karena ular memiliki tiga ciri yang sama dengan kucing, yaitu sama-sama bertulang belakang, memiliki taring, dan habitatnya ada di darat. Manfaat kunci determinasi dalam klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mencari spesies berdasarkan klasifikasi yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari kami. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Cukup? Cukup, dimengerti. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kausar, silakan. Tepuk good job-nya dulu buat kelompok 2. Kausar. Tepuk good job-nya dulu buat kelompok 2. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat. Kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempatnya. Dan kami mohon apabila ada kesalahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, KPD ditaruh di atas meja Ibu. Silakan, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, kelompok berapa? 5. Oke, 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naya Kaisha dari Universitas Kiro, sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Andrea Cornelia sebagai informasi. Perkenalkan, nama saya Raisa Asma Siswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devan Syawasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Perkenalkan, kita akan membahas tentang materi program dan determinasi akan diberikan oleh Di tengah. Di tengah. adalah diagram kecerdasan yang dianggap mewakili temuan kecerdasan di antara organisme yang dikelompokkan program dapat dianggap sebagai pengawal evaluasi. Kedua, program menjelaskan bagaimana organisme harus belajar berasal dari nenek moyang yang sama. Kedua, program menunjukkan teknologis di mana organisme berkisar dari nenek moyang yang sama. Kedua, paragraf juga menunjukkan urutan kronologis di mana organisme berpisah dari nenek moyang yang sama. Paragraf dibangun dari serangkaian titik bercabang dua. Pada setiap titik bercabangan atau node akan mengeluarkan satu spesies yang memiliki ciri berbeda dibandingkan dengan spesies yang lain. Lalu selanjutnya ada kunci determinasi. Kunci determinasi adalah alat untuk melakukan identifikasi sekaligus melaksanakan takson atau kelompok suatu makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada tubuh makhluk hidup tersebut. Kunci determinasi berupa kunci analisis menggunakan taksonomi yang berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut dinamakan couplet yang terdiri dari dua pernyataan. Kedua pernyataan tersebut berisi dua ciri yang saling berlawanan. Dalam menggunakan kunci determinasi, setiap spesies yang akan diidentifikasi diharapkan pada dua ciri-ciri morfologi yang salah satunya paling sesuai dengan spesies tersebut. Apabila sudah diperoleh ciri yang sesuai dengan spesies tersebut, kita kemudian melanjutkan ke ciri-ciri berikutnya sesuai dengan angka yang tercantum di belakang ciri-ciri tersebut. Demikian seterusnya sampai diperoleh nama spesies atau kelompok organisme tersebut. Lalu ada program dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Jadi di sini dalam program-programnya ada Maju lagi, majuan. itu ikan kopi, komodo, koala, kudu dan burung merpati. Di sini ciri-cirinya ada habitat biara, bertulang belakang, berkaki empat, melanjutkan dan bergigi tarik. Ikan kopi ini yang termasuk ciri-ciri dalam ikan ini cuma ada satu. Kalau komodo ada 4, koala ada 4, burung merpati ada 2. Kalau burung nggak ada 1. Nah, terus yang di motornya ini yang dari kali sini, dari hewannya ini yang dari sini yang punya ciri-ciri paling banyak. Di sini ada koala yang punya ciri-ciri termasuk di sini ada 4, di situ komodo yang 4 juga, di situ ada burung merpati 2, ikan kopi 1, semua bertumbuh 0. Kalau untuk ciri-cirinya dari sini ke atas, dari yang paling bawah ini yang paling banyak, sedangkan yang paling atas yang paling sedikit. kunci determinasi yang akan dijelaskan oleh Laras. Satu ikan koki, satu A, kedua ada komodo, satu A, 2B, 3B, 4A. Itu kelas tertinggi. Yang ketiga ada koala, 1A, 2B, 3B, 4B, 5B. Ya. Yang keempat ada kudu, itu satu vertebrata. Yang kelima ada burung merpati, 1A, 2B, 3B, 4B, 5A. Belum masih kelas APS. Dan ada pertanyaan dari MKPD tentang program dan determinasi yang akan dibacakan oleh Pak Ciko. Jelaskan manfaat program dalam klasifikasi makhluk hidup. Manfaat program yang Anda buat menunjukkan kekerabatan hewan tersebut mulai dari terjauh sampai terdekat. Dari yang terjauh, burung dan koala berkerabat jauh karena
koala adalah mamalia atau melahirkan, sedangkan ubur-ubur adalah vertebrata atau tidak memiliki tulang belakang yang termasuk dalam taksonnya yang berbeda dari yang paling dekat. Komodo dan koala berkerabat dekat karena sama-sama hewan bertulang belakang. Hewan yang kaki lipat dan manusia bisa di darat. Ketiga, jelaskan manfaat kunci determinasi dalam klasifikasi makhluk hidup. Manfaat kunci determinasi adalah untuk mengetahui nama dan jenis organisme yang ingin kita ketahui identitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Coba. Ibu ingin tahu cara menentukan. Dia nggak mau. Nah, bagaimana cara menentukan dia itu kelas Pisces, dia itu kelas amfibi yang tadi disebutkan itu bagaimana? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama, kami ada ikan topi. Ikan topi itu adalah hewan yang bertulang belakang. Lalu jawabannya ada 2, jadi kita lanjut ke nomor 2. Dan di nomor 2 ada 2A di sini. Di 2A adalah ikan topi memiliki alat gerak sirip. Jadi ikan topi termasuk kelas Pisces. Lalu yang kedua ada komodo. Yang pertama ada 1A, komodo hewan bertulang belakang. Lalu lanjut yang kedua, ada 2B, komodo memiliki alat gerak bukan sirip. Lalu yang ketiga, 3B, komodo berkulit tidak licin dan tidak berlendir. Jadi selanjutnya ada 4A, yaitu 4B, komodo tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik. Jadi lanjut yang terakhir ada kelima, yaitu 5B, komodo memiliki alat gerak depan berupa kaki atau tangan yang termasuk kelas mamalia. Lalu yang ketiga ada koala. Di sini kami menemukan 1A, yaitu hewan bertulang belakang. Selanjutnya ada 2B, memiliki alat gerak bukan sirip. Selanjutnya ada 3B, boleh tidak licin dan berlendir. Selanjutnya ada 5B, alat gerak depan berupa kaki dan tangan. Jadi koala adalah kelas mamalia. Oke, good job. Tepuk good job dulu untuk kelompok 5. Bang. Hebat. Oke, good. Terima kasih kelompok 5. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih dari kelompok kami yang telah dalam yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, boleh KBD-nya dikumpulkan dan pekerjaannya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ke depan dulu, nak. Iya, iya. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan diagram kladogram dan kunci determinasi. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Cecilia, boleh? Baik, jadi kunci determinasi dan juga diagram kladogram dapat membantu kita dalam mengklasifikasikan Makhluk hidup, ya, oke. Kalau kladogram itu berdasarkan apa? Hubungan apa tadi? Hubungan kekerabatan, oke. Kalau kunci determinasi berdasarkan ciri fisik, oke, good. Itu ya tadi, jadi nanti kita sudah bisa mengklasifikasikan nih makhluk hidup ini itu kelasnya di mana atau ciri fisiknya sama, berarti dia hubungannya kekerabatannya dekat ya, gitu. Seperti kayak tadi kan yang minggu lalu kita belajar keanekaragaman hayati ya tentang jenis. Berarti jenis kucing besar, mereka memiliki ciri fisik yang sama, tapi spesiesnya berbeda, gitu. Itu berarti hubungan kekerabatannya itu juga sangat dekat, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti Ibu akan bagikan link untuk review atau evaluasi materi hari ini. Nanti Ibu bagikan ke Sisil aja ya, gitu, untuk linknya. Oke.
Oke, silakan kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kegiatan belajar kita sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Baik, bolehlah kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bu Laila, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi kita. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi proses pembelajaran di kelas. Betul ya Bu Laila? Oke. Nah, di sini kebetulan saya sendiri didampingi dengan PP saya, oke, di PI ke-5 ini gitu kan, untuk melihat proses percakapan kita nih secara langsung. Oke, baik, kita mulai saja ya Bu Laila. Oke, bagaimana keadaan Bu Laila hari ini? Alhamdulillah, kalau Bu Laila baik, saya juga baik ya Bu Laila. Berarti semoga kalau dalam keadaan baik seperti ini, pas observasi kita bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Oke, baik Bu Laila, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi di kelas kurang lebih itu 2 jam pembelajaran. Oke, nah setelah kita melakukan yang kemarin ya Bu ya, bagaimana ini perasaan Bu Laila setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Selama pembelajaran cukup lega ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak juga cukup antusias. Oke, baik Bu Laila. Apa yang membuat Bu Laila berpikir demikian? Yang membuat saya berpikir demikian karena yang pertama perencanaan pembelajarannya sudah melakukan pembelajaran sudah saya rencanakan, dan anak-anak juga cukup antusias di dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, baik sekali. Itu menurut Ibu barusan ya, pendapat Ibu sama proses pembelajaran. Nah, sekarang mungkin izinkan saya gitu ya menyampaikan hasil dari pengamatan saya selama observasi di kelas. Boleh Bu? Oke. Baik Ibu, menurut pengamatan saya selama proses observasi di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Laila, khususnya di kelas 10-9 kemarin ya Bu ya? Iya. Oke, sesuai seperti yang sebenarnya Ibu tadi sampaikan, harapkan bahwa pembelajarannya alhamdulillah sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Nah, di mana tujuan pembelajaran sendiri yang pernah Ibu sampaikan ke saya di observasi yaitu siswa dapat membuat atau mengelompokkan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi dan kladogram. Betul? Oke. Dengan Ibu sampaikan waktu itu ke saya ada beberapa area pengembangan ya Bu ya, yang sebenarnya ingin Ibu lihat atau kembangkan. Di mana salah satunya itu berharap sekali rencana pembelajaran yang Ibu rencanakan sesuai dengan harapan, dengan nanti berdampak kepada murid ya Bu ya. Pembelajarannya juga berjalan dengan menyenangkan dan bermakna bagi murid. Betul ya Bu ya? Iya, terus sama satu lagi Ibu sampaikan ke saya mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi ini yang diharapkan Ibu juga dapat anak supaya memahami materi ya tersebut. Ya, dengan strateginya Ibu itu belajar diferensiasi, benar? Khususnya produk ya Bu ya? Iya, sambil terus
metodenya diskusi kelompok atau cooperative learning, dan model dari anak-anak itu discovery learning itu ketika mencari sumber-sumber informasi untuk menjelaskan KKPD-nya. Iya, benar. Oke, nah dari sana Ibu harapkan pasti murid-murid sendiri bisa menerima ya Bu ya, materi yang Ibu sampaikan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di sini saya juga melihat nih ketika dalam proses pembelajarannya anak-anak dominannya semua itu terlihat mereka seru, melakukan pembelajarannya, mengerjakan KPD-nya, terlihat senang juga. Nah, berarti kan sudah terlihat ya Bu ya, bahwa area yang Ibu kembangkan sudah muncul di sana seperti itu Bu ya. Nah, itu tadi pendapat saya Bu, berdasarkan hasil pengamatan observasi kemarin. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Laila? Dan kira-kira Bu Laila sendiri mungkin kalau dikasih itu range ya penilaian mengenai proses pembelajaran Ibu dari 1 mungkin atau dari 10 sampai 100 lah ya Bu ya, kira-kira Ibu ada di angka berapa? Kalau dari 10 sampai 100 saya rasa di 75 ya Bu, karena ya pembelajaran memang sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus saya kembangkan lagi gitu ya. Terkait kemarin saat diskusi kelompok, anak-anak cenderung ada beberapa di dalam kelompok itu yang masih kurang aktif bekerja gitu. Yang kedua itu ketika presentasi Ibu ya, cenderung anak-anak itu ada yang tidak ingin bertanya gitu di dalam presentasi tersebut. Padahal yang saya harapkan adalah itu anak-anak aktif bertanya dan seluruh pembelajaran di dalam kelompok itu mereka aktif dalam pembuatan produk yang sudah dan Oke, baik Bu Laila. Wah, Bu Laila hebat sekali ya. Berarti ternyata dalam proses pembelajaran itu Ibu juga sambil melihat nih anak-anak gitu kan, apakah sudah aktif kontribusi semua atau belum ya dalam kelompoknya. Nah, itu tadi berdasarkan Bu Laila sampaikan bahwa pembelajaran yang sudah lakukan kurang lebih 75%. Dengan Ibu menilai sendiri prosesnya bahwa ada beberapa kendala, makanya kenapa nilainya seperti itu. Benar Bu? Oke, sekarang coba kira-kira dari Ibu menemukan temuan kendala tersebut, gitu kan? Mungkin apa rencana tindakan untuk selanjutnya yang Ibu lakukan? Mungkin ya Bu ya, ada hal tersebut gitu ya. Yang pertama mungkin dari LKPD yang saya buat memang setiap kelompoknya memiliki LKPD yang sama, hanya saja kontennya yang berbeda gitu. Jadi entah itu nanti dari produk yang mereka hasilkan dan gambar kan kita mengklasifikasikan makhluk hidup ya Bu ya. Nah, hanya organisme saja yang berbeda, tapi selebihnya itu sama. Entah itu petunjuknya dan lain sebagainya itu sama gitu. Jadi mungkin cenderung anak-anak itu sudah tahu bagaimana cara membuat kladogram itu seperti apa dan kunci determinasi. Sehingga saat ditampilkan pun gambar, mereka sudah tahu, oh ini ternyata dari Indomie dan ini gitu. Jadi mereka mungkin sudah tahu, jadi tidak ingin bertahu. Terus yang kedua terkait ketidakaktifan dari peserta didik saat pekerjaan kelompok ya. Mungkin juga saya memang harus lebih memperhatikan mereka gitu di proses pembelajaran dan memotivasi mereka lagi untuk lebih berkontribusi di dalam kelompok. Terus saya juga saat pembelajaran mungkin juga kurang ice breaking ya Bu ya, karena saya tidak menggunakan ice breaking gitu, sehingga mungkin mereka memang aktif, cuma kurang tersemangati gitu. Wah, bagus sekali ya. Ibu tadi sudah menyampaikan kendala dan bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan Ibu ya. Jadi dari salah satunya lebih memperhatikan anak lagi, mungkin secara personal Ibu ya. Mungkin ditanyakan apakah ada kendala atau tidak dan segala macam. Wah, benar-benar keren lah Bu. Terus habis itu untuk memberikan semangat supaya lebih hidup, ya benar tadi yang Ibu sampaikan bahwa bisa disisipi dengan ice breaking kali ya Bu ya. Iya benar sekali. Nah sekarang itu kan rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan supaya anak-anak jauh lebih aktif lagi, lebih tertarik lagi dan bersemangat lagi. Nah sekarang lantas kira-kira nih
siapa sajakah yang dapat membantu atau mendukung rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Dan kira-kira waktunya Ibu akan lakukan kapan? Untuk kira-kira saya akan bisa membantu tentunya pas ada didik ya Bu ya gitu. Saya juga kemarin di penutup gitu ya Bu ya, lupa untuk memberikan refleksi dari peserta didik ya Bu ya gitu. Padahal itu hal yang sangat penting untuk nanti pembelajaran selanjutnya gitu. Apakah pembelajaran hari ini itu sudah membuat mereka, tentunya pembelajaran itu sudah bermakna untuk mereka dan menyenangkan gitu. Itu kan penilaian dari mereka itu sangat penting juga untuk saya. Mungkin selanjutnya juga saya akan melakukan refleksi dan itu harus menjadi catatan penting untuk saya. Yang kedua, kapan saya melakukannya secepatnya ya Bu ya. Di pembelajaran selanjutnya harus saya lakukan gitu. Apakah hal yang memang kurang dari proses pembelajaran sebelumnya itu harus saya benarkan di pembelajaran selanjutnya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Keren lah. Ibu di sini sudah merencanakan semuanya sesuai dengan temuan kendala yang Ibu temukan. Bahkan Ibu sendiri tadi memperhatikan untuk perbaikan evaluasi, berarti ada dilakukannya refleksi berdiri sendiri. Oke, Bu Laila, saya sepertinya benar-benar sangat berharap banyak akan rencana tindak lanjut Ibu. Semoga saya harapkan bisa terlaksana segera ya Bu ya, dan bisa berjalan dengan baik. Nah di sini saya juga menunggu kabar selanjutnya dari Bu Laila akan rencana tersebut. Oke, dan di sini mungkin hasil observasi kita ini ya Bu ya, akan saya catatkan dalam form supervisi akademiknya, dan saya mohon Ibu bisa tolong tanda tangani ya Bu ya. Oke, kita tanda tangan di sini ya Bu ya. Oke, beberapa catatannya. Ya. Oke, baik Bu Laila. Oke, nah mungkin boleh sebagai penutupan kita terakhir ya Bu Laila. Kira-kira apa yang Ibu Laila dapatkan selama proses supervisi akademik kita ini, dari observasi di kelas, bahkan terakhirnya adalah pas observasi. Yang saya dapatkan dari proses ini ya Bu ya, tentunya yang pertama saya bisa menggali diri saya sendiri gitu, baik dari segi kelemahan saya maupun kelebihan saya yang bisa saya kembangkan lagi gitu. Terus juga saya jadi lebih mengetahui sebenarnya harus seperti apa saya di dalam kelas, baik dalam pengelolaan kelas maupun dalam pengetahuan akademik saya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kalau alhamdulillah saya supervisi akademik saya bisa membantu Ibu menjadi lebih baik, lebih berpihak kepada murid gitu kan, dan membuat suasana kelas jauh lebih menyenangkan.